Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kami semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta dewan juri yang terpelajar, sebelum melangkah jauh kepada topik pembahasan kami mengenai rancangan undang-undang Omnibus Law atau yang kami kenal dengan Cipta Lapangan Kerja, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya, Pangeran Jufaron Matthew Somalai, sebagai pembicara pertama. Dan di sebelah kanan saya, Stefani Anastasia Mangar sebagai pembicara kedua. Dan juga di sebelah kiri saya, Dwi Sekarsari sebagai pembicara ketiga. Kami, Delegasi Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua. Salam Konstitusi. Hoy dan Maskell pernah berkata, seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi. Omnibus Law atau yang biasa kami kenal dengan Cipta Lapangan Kerja adalah suatu undang-undang yang dimana dibuat untuk menyasar satu isu terbesar yang dapat mencabut dan mengubah beberapa undang-undang sekaligus dan menjadi lebih sederhana. Istilah hukum tersebut ini sedang marak diperbincangkan di Indonesia. Pasalnya, pemerintah Indonesia sedang menyusun Omnibus Law yang tujuan akhirnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dan dalam rangka ini juga ia memperkuat ekonomi. Indonesia juga membutuhkan investasi dan daya saing guna menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Maka dari itu, ekosistem investasi dan aturannya mesti diperbaiki. Ada 3 hal yang dibuat pemerintah, yakni yang pertama undang-undang perpajakan, yang kedua Cipta Lapangan Kerja, dan yang ketiga usaha kecil mikro menengah. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law pada pasal 170 ayat pertama mengenai tentang pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam undang-undang ini. Dan yang kedua, kemudian pasal 170 ayat 2 disebutkan bahwa perubahan ketentuan diatur dengan peraturan pemerintah. Dan kami tegaskan lagi kembali bahwa kami menyetujui dengan adanya rancangan undang-undang Omnibus Law ini, yang dimana bisa menjadi angin segar bagi para investasi dan manufaktur, serta dinilai mampu mendongkrak pertumbuhan perekonomian dan ke arah yang lebih maju sesuai dengan cita-cita negara Indonesia pada tahun 2045 menjadi negara adidaya terbesar kelima di seluruh dunia. Restitutio in integrum, yaitu yang artinya kekacauan di dalam masyarakat harus dipulihkan kepada keadaan semula atau aman. Nah, seperti yang kita dengar belakangan ini mengenai rancangan undang-undang Omnibus Law, di mana sebagian besar kalangan masyarakat menolak adanya rancangan ini karena dianggap sangat merugikan para pekerja lokal atau pekerja buruh. Untuk itu, di sini kami menegaskan bahwa tujuan utama dari rancangan undang-undang Omnibus Law adalah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang dikategorikan tidak mempunyai pekerjaan. Menurut data yang kami terima dari Wikipedia, terdapat 7 juta orang di Indonesia yang tidak memiliki pekerjaan. Untuk itu, rancangan undang-undang ini menjadi salah satu solusi yang terbaik bagi 7 juta orang yang dikategorikan tidak mempunyai pekerjaan. Tentunya, kita harus tahu poin-poin penting di dalam rancangan undang-undang Omnibus Law. Poin yang pertama, Omnibus Law sendiri dapat memunculkan competitive index yang maju
dan penggunaan APDN yang terfokus dan terarah. Dan yang kedua, rancangan undang-undang Omnibus Law ini juga sebagai fondasi atau batu loncatan bagi negara Indonesia di tahun 2045 yang akan dikategorikan sebagai negara adidaya nomor 5 di seluruh dunia. Dan rancangan undang-undang Omnibus Law tentunya mengikuti setiap rambu-rambu koridor konstitusi dan juga mengikuti kepada hierarki konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan juga Peraturan Presiden, serta yang lain-lain. Sehingga tidak ada undang-undang di bawah yang membatasi undang-undang di atas. Nah, dalam rancangan undang-undang ini pun juga tentunya pasti mengutamakan asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Karena kita tahu bahwa setiap peraturan yang dibuat pasti kedua asas ini selalu mengikuti. Dan perlu kita ketahui bahwa rancangan undang-undang Omnibus Law ini tidak mengupayakan penurunan upah dari para buruh. Untuk itu, rancangan undang-undang Omnibus Law ini sangat penting untuk diterapkan di dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, karena ini sangat membantu untuk menebas setiap peraturan-peraturan yang dianggap menjadi peraturan yang bertumpang tindih. Untuk itu, rancangan undang-undang Omnibus Law sangat diperlukan dan harus diterapkan di negara Indonesia. Tentunya ini akan menjadi satu batu loncatan. Tentunya ini akan menjadi satu batu loncatan bagi negara Indonesia menjadi negara maju di seluruh dunia. Profesor Sacipto Raharjo pernah mengatakan, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Hukum untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum. Rancangan undang-undang Omnibus Law ini telah menuai banyak kontroversi dan telah menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini, mulai dari kalangan intelektual, kalangan mahasiswa, hingga kalangan masyarakat itu sendiri. Rancangan undang-undang Omnibus Law ini dinilai berpotensi menimbulkan masalah baru pada sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu, kami, tim kontra, sepakat untuk tidak setuju akan adanya rancangan undang-undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja untuk berjalan di sistem hukum Indonesia. Bukan tanpa alasan, berdasarkan data yang telah kami rangkum, penerapan rancangan undang-undang Omnibus Law ini dinilai berpotensi menambah masalah baru, khususnya pada sistem hukum di Indonesia. Terburu-buru dan tertutup, serta berpotensi melanggar hak-hak warga negara, khususnya para kaum buruh, dan hak-hak warga negara yang telah diatur oleh konstitusi, yang artinya rancangan undang-undang Omnibus Law ini atau undang-undang Cipta Lapangan Kerja mengabaikan nilai-nilai keadilan pada sila kelima Pancasila sebagai stat fundamental norm. Apabila pemerintah tetap bersikukuh dalam menjalankan rancangan undang-undang Omnibus Law ini, tentunya banyak pihak yang merugi, khususnya para kaum pekerja dan kaum buruh. Dan hal ini juga sejatinya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Dikarenakan pada rancangan undang-undang Omnibus Law ini menghapus beberapa pasal-pasal dalam Undang-Undang Tenaga Kerja yang poin-poin tersebut merugikan bahkan berdampak negatif bagi para buruh. Poin-poin tersebut adalah yang pertama, 1. Menghilangkan upah minimum buruh. Yang kedua, berkurangnya pesangon bagi para buruh yang telah di-PHK. Yang ketiga, mempermudah masuknya tenaga kerja asing atau TKA. Hal ini berdampak bagi para pekerja lokal dan mengancam mereka dalam mencari lapangan pekerjaan. Mengapa memerlukan tenaga kerja asing sedangkan kita memiliki banyak sumber daya manusia yang berbakat di Indonesia ini?
Hukum hadir bukan dari suatu hal yang dapat berdiri sendiri atau otonom. Oleh karena itu, hukum harus selaras dengan aspek-aspek kehidupan yang ada di masyarakat. Aspek-aspek yang harus selaras adalah aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik. Hukum yang berdiri sebagai pengatur masyarakat seharusnya harus lebih realistis terhadap aspek-aspek yang ada di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri, bukan sebagai cita-cita semata. Salam konstitusi.